Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan kembali mempelajari tentang basis data ini setelah kemarin kita mempelajari tentang normalisasi basis data. Pelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bahasa SQL, struktur query language. Bahasa SQL atau struktur query language ini adalah sangat penting di dalam pembahasan kita di basis data ini, karena semua basis data menggunakan struktur ini. Baik, tujuan dari pelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami dan mampu menggunakan bahasa SQL dalam DBMS. Pokok bahasan pada kesempatan ini hanya dua. Yang pertama adalah tentang pengantar SQL-nya. Kemudian yang kedua adalah jenis bahasa SQL-nya. Kita masuk ke pengantar SQL-nya. Kita sudah tadi disebutkan bahwa SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. Kalau pengertian SQL-nya adalah suatu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses data di dalam sebuah database relasional. Ada istilah lain dari SQL ini adalah query. Kemudian yang kedua adalah SQL yang terbaru yang dikeluarkan atau standar yang terbaru dikeluarkan yaitu pada tahun 1999 sehingga dikenal dengan SQL 99. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu tentang jenis bahasa SQL. Jenis bahasa SQL ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL yang kita lebih terkenal disingkat dengan DDL. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language (DML). Kemudian yang ketiga adalah Data Control Language (DCL). Dan yang keempat adalah Transaction Language atau TSL. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba hanya dua saja, yaitu poin 1 dan poin kedua. Data Definition Language dengan Data Manipulation Language. Poin pertama, Data Definition Language adalah digunakan untuk mendefinisikan, membuat, menghapus, mengubah objek dalam data. Sintaknya, ya, perintahnya itu adalah yang pertama create untuk membuat, kemudian drop itu untuk menghapus, dan yang ketiga adalah alter untuk mengubah. Kita masuk ke yang pertama. Sintak yang pertama create. Create ini berfungsi untuk membuat objek, membuat database, membuat tabel, dan lain-lain dalam sistem database. Contoh dalam membuat database. Berarti create database, kemudian baru nama database. Create database penjualan. Kemudian dalam tabel juga sama. Create tabel, kemudian nama tabel, kemudian dalam kurung. Kolom, tipe datanya, constraint-nya dituliskan. Contoh di sini adalah create table mahasiswa, kemudian dalam kurung, atributnya misalkan NRP, tipe datanya char, size-nya adalah 4. Karena NRP ini termasuk atribut unik, maka kita dikasih primary key. Yang kedua, misalkan nama, tipe datanya pakai varchar, kemudian size-nya 20. Tiga, misalkan usia, integer. Nah, ini size-nya mau dibatasi manggal, misalkan 3, 5, dan seperti itu. Itu contoh pembuatan sintak untuk membuat tabel. Kemudian yang kedua, ada drop. Drop ini berfungsi untuk menghapus objek di dalam database. Contoh, drop database penjualan. Drop data atau drop table mahasiswa.
Kemudian yang kedua adalah bahasa SQL yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Ini digunakan untuk melakukan manipulasi. Apa itu manipulasi? Manipulasi itu adalah perubahan data yang ada di dalam tabel. Sintaknya apa yang digunakan? Yang pertama adalah di sini apa? Insert. Untuk menambah. Kemudian update. Kemudian delete. Kemudian select. Kita masuk misalkan insert. Insert tadi berfungsi untuk menambahkan nilai data pada suatu tabel. Insert to nama tabel, value, nilainya. Nilai dalam kurung, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kemudian nilai itu harus diupdate dengan tanda kutip di atas, tanda kutip di atas. Ya. Contoh di sini. Dalam sebuah tadi tabel mahasiswa yang sudah dibuat, ada atributnya NRP, ada nama dan alamat. Maka untuk memasukkannya di sini, insert to nama tabel ini mahasiswa. Kemudian ini values-nya. Ya. Kemudian di sini nilainya apa yang mau dimasukkan. NRP misalkan 14123 ini dihapus dengan tanda kutip 1 dia. Baru ini koma. Asep sama dihapus dengan tanda kutip 1 dia. Koma. Cimahi sama ini untuk alamat. Baru tanda kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian eksekusi. Baik, yang kedua adalah select. Select berfungsi untuk mengambil data pada suatu tabel atau menampilkan data pada suatu tabel. Apa perintahnya atau sintaknya? Nih, yang pertama select, tanda bintang, dan from, nama tabel. Ini semua yang ada data yang ada tabel itu akan tampil. Nah, yang kedua ini untuk memilih. Select nama field yang akan kita pilih tampilkan, kemudian nama field lagi, barangkali ada 2, kemudian from, nama tabel. Ini contohnya di sini. Ya. Contoh di tabel mahasiswa di atas, kita akan menampilkan seluruh tabel. Seperti di sini, NRP-nya ada, namanya ada, kemudian alamatnya ada. Maka ini perintahnya, sintaknya. Select, kemudian tanda bintang, from, mahasiswa. Maka akan tampil di atas. Ya, atributnya semua. Nah, kalau misalkan dari tabel mahasiswa itu, kita akan hanya menampilkan NRP-nya dan namanya saja, NRP dengan namanya saja. Ya. Maka di sini ya, perintahnya adalah select NRP, kemudian nama from mahasiswa. Nanti hasilnya yang akan tampil di sini adalah NRP ini, nama ini, alamat ini tidak akan ada. Alamat tidak akan tampil karena tidak ditampilkan. Kemudian yang ketiga adalah update. Update berfungsi untuk merubah nilai atau data pada suatu tabel. Ini perintahnya. Update, nama tabelnya apa, set di sini. Nama field yang akan dirubah. Kemudian sama dengan field baru. Contoh di sini. Dari tabel mahasiswa tadi atau di atas tadi, kita akan mengubah ya, akan merubah data nama yang awalnya Asep. Ya, awalnya nih Asep harus menjadi Wawan. Ya. Maka di sini perintahnya sintaknya adalah update mahasiswa. Ini tabel, nama tabel. Set. Nama, ini nama yang akan dirubah yaitu Wawan. Maka semua yang awalnya Asep ini akan rubah menjadi Wawan. Ya. Tapi kalau misalkan mau dibatasi, tidak semuanya. Ya, nama Asep itu harus menjadi Wawan. Contoh di sini update mahasiswa tabel set. Nama Wawan, nama yang baru Wawan. Where NRP 14133. Jadi yang Asep yang NRP 14133 itu yang akan dirubah menjadi nama Wawan. Kemudian yang
keempat di sini adalah delete. Ya, delete berfungsi untuk menghapus nilai atau data pada suatu tabel. Perintahnya adalah delete from nama tabel. Ya. Contoh di sini. Dari tabel mahasiswa di atas, kita akan menghapus data yang ada di sini. Maka tinggal delete from mahasiswa. Ini tidak akan ada di sini. Data di atas tidak akan ada. Tapi kalau kita misalkan hanya menghapus sebagian saja, hanya menghapus atau tidak menghapus semuanya, ya, dari tabel mahasiswa tadi, contoh di sini tabel mahasiswa di atas kita akan menghapus data yang hanya NRP-nya 14133. Maka perintahnya di sini delete from kemudian mahasiswa where NRV 14133. Maka yang NRV 14133 ini hilang, dihapus. Demikian saja pelajaran pada kesempatan ini, ya, bahwa dua saja dulu yang kita bahas tentang bahasa SQL, yaitu DDL, Data Definition Language, dengan DML, Data Manipulation Language. Yang DDL tadi perintahnya adalah create, drop dengan alter, kemudian yang DML adalah perintahnya adalah menggunakan insert, menggunakan update, menggunakan delete, dan menggunakan select. Demikian, dan kita masuk ke sesi praktek. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.